apakah ataukah mereka mengira atau menyangka orang-orang yang melakukan kejahatan itu, kesalahan itu, atau dosa itu, ayasbikuna, luput dari pantauan kami, kata Allah. Halo, tapi direncana. Halo. Coba. Kau. Tapi itu memberasihan baterainya. Oh. Yang tadi berhasil. Nah, jadi kita ulang Bapak ya. Apakah manusia mengira orang-orang yang melakukan sayyi'at, kejahatan, kesalahan atau dosa, ayasbikuna, luput dari pantauan kami? Ya, kita lihat dalam tafsir itu ya, luput dari azab kami. Sa'ama yahkumun, sungguh amat buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Al-Ankabut ayat yang keempat. Mengawali kuliah subuh kita ini, rasa puji dan syukur kembali kita persembahkan ke diri Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mengalirkan nikmatnya kepada kita. Buktinya pagi ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir di masjid ini. Kita awali salat subuh berjemaah mengikuti pengajian. Ini tidak lepas dari nikmat-nikmat Allah yang dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selalu kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Kita lihat juga dalam beberapa pendapat, orang yang pandai bersyukur itu ialah orang-orang yang mempergunakan nikmat sesuai yang diinginkan oleh yang pemberi nikmat, tentu Allah. Alhamdulillah kita pergunakan untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah terima seluruh ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh rahimakumullah. Kemarin saya khotbah di kantor wali kota, ini juga saya angkat. Jadi judul kita adalah orang-orang celaka membawa binasa. Menurut Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kecil Nabi ado ampe kriteria atau ciri-ciri orang celaka itu, kata Nabi. Yang pertama kata Rasulullah, yang kita baca hadisnya, alamatus saqawati arba'atun, kata Nabi. Alamat, jadi alamat itu menjadi bahasa Arab.
Artinya alamat itu tanda-tanda. Misalnya rumah Pak Musim, di mana alamatnya? Oh, blok itu, jalan itu, komplek itu. Kata Rasulullah, tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Yang pertama kata Rasulullah, nisyanu dzunubil madiyah. Orang celaka itu kata Nabi, nisya dzunubi. Nisya itu lupa, zunubi dosa, mau itu yang telah mereka kerjakan. Wahiyana mahjub, sedangkan dosa itu tersimpan rapi, tercatat rapi, terekam rapi di sisi Allah. Ini yang pertama kata Nabi, orang celaka itu lupa terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, ujungnya sengsara. Kalau kita lari kepada seorang tata buku ya, ke jurusan saya di mana dulu IPS ya, lupa 0 C rugi kadang Pak. Contoh ini ya, awak membuat pembukuan 1 juta maksudnya, tapi lupa C0, tinggal C0 rugi enggak? Rugi 900.000 gitu Mak, ya kan? Jadi 1 nol itu tinggi nilainya gitu ya. C0 tinggal menulis 1 juta, tinggal 0 C itu 100.000 dia kan? Rugi, celaka gitu jadi gitu. Kalau tipe dapat karena peringatan 1 ya, SP1, SP2 kok membuat rugi, salah kepanjangan sebab kan? Ini gitu ya. Jadi betul kayak akibatnya ya, fatalnya itu ya. Jadi kalau kita lari dan tidak panggil tadi, jadi lisanuz zunubil madiyah, lupa terhadap kesalahan yang dia lakukan. Tapi hari ini Bapak Ibu ya, orang sengaja melupa-lupakan kesalahan, melupa-lupakan kesalahan. Tapi yang paling celaka lagi, orang yang bersalah cari pembela lagi. Wah, tidak. Malah orang yang salah banyak pula pembelanya. Inilah yang terjadi mungkin di dunia hari ini. Yang salah banyaklah pembela. Ini malah mendaftar lagi jadi pembelanya, kan? Ini kata Rasulullah, kalau sudah terjadi nisyan zunubil madiyah, lupa terhadap kesalahan atau dosa dia lakukan, ya ini celaka. Atau apa yang dikatakan oleh Allah tadi, mereka menganggap kalau dia berbuat salah, kalau dia berbuat dosa, Allah tidak tahu, Allah tidak mencatat, begitu. Maka mereka seenak-enaknya saja berbuat kesalahan. Itu yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, orang celaka itu kata Nabi, wa dzikrul hasanatil madiyah, wa dzikrul hasanatil madiyah, dan dia selalu menyebut-nyebut, membangga-banggakan kebaikan yang dia berbuat. Kok ndak diden, kok ndak diden, kok ndak diden kan. Akhirnya hen barehen, ham bareham, adin katodan, angkat tuang, kan gitu kan. Ini celaka kata Nabi. Jadi orang selalu menyebut kebaikan dalam nyebut ya. Kalau sebuah organisasi ya, ketua itu tidak bisa sukses kalau tidak didukung oleh yang lain, gitu ya. Namanya teamwork, kerjasama. Contoh gini, mau saji uang kerja, enak.
mulai dari ketua-ketua yang dulu sampai kini kan, ini kerja ada teamwork, kerjasama kan antara pengurus dengan jemaah, pengurus sama pengurus, jemaah. Nah, kalau jemaah nak satu kan payah ya ada Pak Husin, ya kan? Ini. Jadi keberhasilan saya itu ada orang di belakang saya. Tapi hari ini kan banyak seolah keberhasilan itu adalah prestasi dia sendiri, kan? Ini. Itu. Jadi Bapak Ibu yang hormati, jadi kita lihat juga ya, kalau kita kaitkan dengan perjuangan ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, kan gitu kan? Dan adalah akan berpegang teguh dengan tali, artinya agama Allah sekalian. Dia artinya yo bersama-sama untuk menegakkan kebenaran tidak bisa sendiri. Ya. Nah, hari ini kita contohkan, Islam tidak akan muncul menjadi agama yang hebat di Indonesia ini, menjadi agama yang disegani kalau umat Islam tidak bersama-sama atau kompak. Andai kan yang berhasil, keberhasilan bukan keberhasilan pribadinya, tapi keberhasilan kolektif, kebersamaan. Mungkin ini yang perlu dibangun oleh umat Islam, baik secara besar, secara menengah, secara kecil. Termasuk juga di RW ini nanti kan, kita yakin, aku yakin nih Pak Zan ya, RW kita ini akan bisa maju nanti. Kalau tidak kita dukung bersama-sama, itu begitu ya. Ini, ya, itu satu contoh saja. Ya. Apalagi kalau kita berpikir secara besar, Islam tidak akan berwibawa, Islam tidak akan hebat kalau tidak ada kebersamaan. Ya, ketika ada keberhasilan, tidak ada yang ego, kan gitu kan? Tidak ada yang sombong, karena itu adalah bersama-sama. Jadi ini termasuk perbuatan yang dikutuk oleh Allah, yaitu orang-orang yang menyebut kebaikan dan prestasinya. Nah, kayak gitu kan? Itu yang kedua ya. Yang ketiga kata Nabi, orang celaka itu wan nazaru ila mampau kau fid dunya, dalam urusan dunia melihatnya ke atas, ya. Amma kasihnya berpacu dengan kehidupan dunia, ya. Mereka melalaikan akhiratnya. Itu ya. Tapi tidak pula sebaliknya, mereka akhirat aja, dunia tidak pula, kan gitu kan, tidak pula mau. Dia ada balan, ada keseimbangan, mungkin sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada sebuah keseimbangan, sinergitas antara dunia dan akhirat. Tapi orang celaka itu tidak, kata Nabi. Mereka dalam urusan dunia melihatnya ke atas. Nah, artinya habis harinya mengurus dunia. Kan? Lalu yang keempat kata Nabi, orang celaka itu wan nazaru ila man dunahu fiddin, dalam urusan agama melihatnya ke bawah. Artinya apa? Loyo bagamu. Tidak bersemangat jalan. Enak. Kasuruh orang, taziah orang, enak. Satu orang, kan? Enak. Kan banyak juga seperti itu. Dayus namanya, ya. Dayus cuek aja, ya. Dayus cuek saja, enak. Acuh saja, enak. Begitu. Lepas cakap orang membela Islam, lalu hina Islamnya acuh saja ya. Ya. Seorang yang Muslim yang hebat itu ya, yang kuat itu ya, ketika Islam dihina, dicaci, diremehkan, mengipih telinganya. Jadi mungkin ini berapa ya? Oleh saja mungkin peringatan Nabi lah di akhir-akhir zaman untuk kita hari ini. Kalau ini kan bukan kita memperingati tahun baru ya, tapi pergantian tahun baru. Kalau memperingati berarti kita setuju dengan Yesus begitu ya, nah kayak gini ya. Mungkin itulah kajian subuh kita pagi ini, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang celaka. Yang pertama, lupa terhadap kesalahan. Sebaiknya selalu ingatlah dengan dosa kita. Menurut Imam Al-Ghazali, bagaimana mengingat dosa?
setahun yang lalu, bulan Januari dulu, bulan Februari. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang selalu mengingat dosa, dia banyak beribadah. Kenapa? Ibadah yang dia lakukan lagi bisa menutupi kesalahan atau dosa yang telah dia lakukan setahun yang lalu. Bukan mengana di dosa dia bulan Januari ya, Februari ya, Maret ya, sampai Desember tuh gilo aja dia nak kan. Tapi kata Imam Al-Ghazali, orang yang selalu ingat dengan dosanya itu mereka rajin beribadah kepada Allah. Itu berarti orang ingat dengan dosa. Yang kedua tadi, orang celaka selalu menyebut kebaikannya. Kalau dapat supaya tidak celaka, menyembunyikan kebaikannya. Rasulullah mencontohkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Baik tuh. Nah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Aku ni memaragi orang yang sampai sepiriam tetangga tahu sedoa. Saya nonton lagi sampai saya nonton bantu tahu tetangga sedoa kan. Itu banyak juga seperti itu ya. Ibarat ayam gadi betanku taluci bos kempuang. Itu kecurangan. Nah, ini. Lalu yang ketiga supaya tidak celaka dalam urusan dunia melihat ke atas, dibalikkan urusan dunia melihatlah ke bawah. Alhamdulillah, boleh bisa yo makan, benar. Alhamdulillah, abu bisa yo berjalan dengan Honda, orangnya sepeda. Ya Allah, mau bisa yo tuh orang jo Honda, misalkan. Kita melihat ke bawah supaya apa? Jangan lupa diri kita, kan gitu ya kan. Yang keempat, orang celaka dalam urusan agama melihat ke bawah. Kalau dibalik urusan agama melihat ke atas, pas tabiqul khairat, kita berlomba, berpacu dan bersemangat untuk membangun kebersamaan gitu. Itulah pengajian kita subuh pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بدر يا بدر